Thailand dan Kamboja pecah. Saling kirim roket dan tentunya juga sudah memakan korban. Apa yang menjadi pemicu kok Thailand sama Kamboja ini serang roket? Kan mereka bertetangga ini, berdekatan. Jadi apa pemicunya? Mari aku ceritakan selengkapnya. Ya guys, selamat datang di channel saya yang akan menceritakan cerita-cerita apa saja untuk menemani aktivitas kamu. Sebelum aku lanjutin ceritanya, ambil dulu cemilan kamu atau handset, bisa ditinggal sambil kerja, didengerin saja. Thailand dan Kamboja pecah. Terjadi gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Tentunya juga ada masalah yang menjadi pemicu makin memperburuknya hubungan antara kedua belah pihak negara, yaitu Kamboja dan Thailand. Mereka saling tuduh, saling tembak. Apa nih pemicunya? Awal mulanya tuh seperti biasa, tentara Thailand berpatroli di perbatasan. Salah satu tentaranya itu menginjak ranjau. Nah, dari situ Thailand pasti berpikir, ini pasti kelakuan Kamboja. Nah, di situ Thailand menuduh Kamboja kalau mereka itu memasang ranjau. Oh, tapi Kamboja ini menolak, merasa nggak melakukan itu. Si Thailand tetap kekeh nih, oh ini pasti Kamboja, karena ranjaunya itu terlihat masih kayak pasangan baru gitu loh. Jadi ini pasti Kamboja. Tapi Kamboja nggak mau dituduh, malah menuduh Thailand balik. Oh ini Thailand pasti patrolinya melewati batas perbatasan negara mereka. Akhirnya mereka saling tuduh, saling menyalahkan. Akhirnya bersih tegang. Ujung-ujungnya Kamboja mengirim roket ke Thailand. Thailand juga mengirim roket ke Kamboja balik. Akhirnya roket-roketan. Dan juga jatuh korban. Korbannya itu juga warga sipil. Setelah kejadian tersebut, kedua negara ini akhirnya memperketat militer di wilayah perbatasan mereka masing-masing. Tapi sebenarnya konflik antara Kamboja dan Thailand ini sudah berlangsung lama. Sebenarnya mereka juga ingin menyudahi konflik-konflik tersebut dengan baik-baik, tapi tidak menemukan kesepakatan. Thailand maunya berdamai dengan cara bilateral, dan Kamboja maunya secara PBB. Nah, akhirnya mereka kan berbeda ini kan, cara penyelesaian. Akhirnya nggak bisa. Ujung-ujungnya mereka tetap aja bersih tegang. Bahkan mereka juga ikut berusaha mendamaikan mereka. Ayo dong damai, masa tetangga sama tetangga kok gelut terus gitu kan. Ya tetap mereka nggak bisa. Kenapa mereka nggak bisa? Ini sebenarnya mereka sudah konflik berlangsung sejak lama. Apa sih pemicunya? Ya, pemicunya karena ada sebuah tempel atau kalau kita sebutnya adalah candi yang bernama Privihar. Koreksi kalau nyebutnya saya kurang tepat. Ya, sebenarnya mereka tuh rebutan candi di perbatasan tersebut. Nah, ini gara-garanya itu mereka itu saling rebutan candi. Kebetulan candi tersebut itu di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Si Kamboja ngeklaim ini tuh milik Kamboja. Si Thailandnya lagi nih, ini tuh milik Thailand. Nah, sampai sekarang yang diperbutkan antara kedua negara itu hanya karena ada candi di wilayah perbatasan tersebut. Ini tuh gara-gara penjajah. Ini waktu zaman penjajahan dulu, yaitu Paris. Mereka tuh suka-suka gambar pulau negara Thailand dan Kamboja. Nah, gara-gara Prancis ini gambar peta tidak jelas, akhirnya mereka tuh kayak masih rebutan candi tersebut. Nah, candi tersebut itu, ini posisinya lebih dekat ke Kamboja, tapi aksesnya itu lebih mudah lewat negara Thailand. Dan viewsnya juga itu lebih terlihat jelas dari negara Thailand. Ya iya, internasional mengakui kalau ini milik Kamboja, tapi sedangkan kalau harus ke candi tersebut harus melewati negara Thailand. Ya Thailand nggak rela toh, bahkan dari segi view-nya, segi dilihat itu lebih terlihat jelas dari Thailand. Nah, penyebab itu mereka tuh nggak bisa akur, tapi sebelumnya mereka itu sudah kayak saling konflik itu udah sering beberapa kali terjadi. Akhirnya mereka capek sendiri. Ya udahlah, capek lah, masa kita gelut terus, lagian kita ini kan masa kita bertengkar terus, lagian kita kan bertetangga ya. Nah,
Ya udahlah, redam, tapi bukan berarti masalah mereka itu selesai. Lah, akhirnya terjadi lagi gencatan senjata kemarin itu, ya gara-gara ada tentara Thailand yang menginjak ranjau. Wah, perang lagi lah mereka. Harusnya udah adem ayem tuh, walaupun mereka belum baikan, kayak diem-dieman gitu, nggak saling nyapa. Udah diem-dieman anteng, walaupun tegang, tapi nggak gelut, nggak perang, nggak baku senjata. Tapi sekarang ini agak mereda, meskipun mereka sebenarnya belum damai, tapi sudah mereda. Ya semoga saja hubungan kedua negara ini tuh selesai ya. Ya begitulah kira-kira cerita kurang lebihnya ketegangan antara Kamboja dan Thailand. Ya semoga aja mereka damai-damai aja ya. Kalau terjadi baku hantam beneran ini, kayak negara-negara sana, jauh sana itu, secara nggak langsung negara Indonesia pasti terdampak juga dong. Segitu saja cerita saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan terima kasih sudah menonton dan ceritain cerita-cerita yang seru lainnya.